sekarang saya jelaskan penggunaan fungsi lookup dan VLOOKUP. Oke, yang perlu kita pahami, kalau rumus lookup atau formula rumus lookup itu secara horizontal, sedangkan kalau VLOOKUP itu secara vertikal. Kalau lookup lebih mudahnya adalah kita memahami dengan baris. Jadi dia akan mengambil baris per baris, gitu ya. Nah, sedangkan kalau nanti VLOOKUP secara kolom. Jadi ini kolom, ini baris. Oke, kita bahas dulu penggunaan lookup untuk penggunaan yang di sini adalah merek televisi. Oke, kita akan mencari gimana caranya merek televisi ini. Jadi maksud tujuannya adalah pada saat kita ingin mengambil data atau dari tabel harga di sini, itu berdasarkan dari kode barang, dan kode barang ini sesuai dengan kode barang yang ada di harga televisi. Oke, jadi kita cukup nanti kalau mau merubah isi di sini, kita cukup rubah dari kodenya saja. Misalkan saya rubah jadi 03. 03 itu berarti seharusnya adalah Philips. Seperti itu. Jadi di sini yang kita rubah-rubah hanya kode barang. Jadi berdasarkan kode barang, merek, harga itu sesuai dengan tabel harga yang di sini. Jadi merek televisinya sesuai dengan kodenya apa, dia akan muncul apa, lalu harganya juga sama. Oke, langsung saja untuk mencari merek televisi. Merek televisi didapat dari tabel harga. Nah, ini penggunaan dari lookup. Oke, kita mulai sama dengan kita menggunakan rumus lookup. Value, lookup value berarti adalah data yang nanti diinput berdasarkan data yang diinput. Kalau kemarin menggunakan if berarti logiknya, gitu ya. Jadi berdasarkan kalau ini diinput, gitu ya, sesuai dengan apa yang diinput di sini, dia seharusnya akan terisi di sini. Jadi contoh di sini lookup value nilainya ini. Lalu tabel array. Tabel array ini adalah tabel data. Gitu ya. Array itu apa? Array itu adalah antrian. Jadi antrian itu maksudnya nanti kalau dia sudah ngebaca di baris pertama tidak ada data yang dimaksud, kedua tidak ada, ketiga tidak ada, dan seterusnya. Dia akan satu demi satu membaca baris. Seperti itu penjelasan dari tabel array. Jadi kita akan blok semua. Oke, ada dua cara untuk mengunci dari sel tersebut. Jadi referensi, menjadikan tabel referensi. Keluar dari tabel referensi ini dia akan error. Jadi ini sudah sesuai dengan tabel yang kita blok, itu menjadikan referensi pada saat kita ingin ambil kode barangnya apa, seharusnya merek dari televisi itu sesuai. Oke, contoh kita bisa juga secara manual. Manual itu ya seperti ini manual, gitu ya. Ini manual, tapi kadang-kala kita salah menulisnya, walaupun ini sudah dikunci, gitu ya. Lebih mudahnya, lebih praktisnya langsung saja tekan F4. Oke, sorry, taruh sebentar. F4. Nah, seperti ini. Oke, jadi kadang-kala kita salah ngasih dollarnya cuma di depan kayak tadi, seperti tadi yang saya contohkan. Nah, lebih mudah langsung tekan F4. Jadi ini otomatis dia akan menjadikan referensi yang selama kita bloknya ini, kita blok tabel ini. Oke, lanjut row. Oke, row nanti bedanya kalau pakai VLOOKUP itu bukan row lagi, tapi kolom. Row adalah baris. Jadi row index number, gitu ya. Kita mau ambil di baris keberapa, karena ini adalah merek. Ini merek, berarti ada di baris
sorry, ini hapus sendiri. Saya ulang. 4. Lalu barisnya ke berapa? Baris ke merek televisi itu baris kedua. Tutup. Kita tes ya. Nah, ini Philips. Sesuai ya. Coba kita rubah. 1 Sony, 3 tadi Philips, 2 ya, belum. Panasonic, 4 Akari, 5 itu Sharp. Oke, beres ya, berarti sesuai dengan kode dan dia tidak akan tertukar. Oke, jadi ini adalah rumus untuk merek televisi. Oke, kita lanjut ke harga. Nah, sama saja, yang bedanya hanya di row-nya. Oke, lanjut. Sampingnya tetap masih menggunakan lookup. Kita blok lagi. Ini sebentar ya, nih. Oke, kita kasih tadi tetap di harga, kode barang, sorry, di kode barang. Terus kita blok tabel arraynya. Nah, bedanya kalau tadi merek itu di 2, sekarang harga berarti 3 ya, di baris ketiga. Oke, ini sama saja ya seperti yang kemarin. Kalau misalkan kita mau rubah ya tinggal dirubah. Gunting dan seterusnya, tinggal kasih simbol saja maksudnya. Oke, lalu nilai bayar mudah, hanya tinggal dikali saja, dikali dari jumlah unit dan harga. Oke, ini tinggal dikali saja dengan harga. Oke, itu adalah penggunaan dari rumus lookup. Jadi yang perlu dipahami tadi adalah dari konteks yang namanya tabelnya ya, tabel arraynya. Jadi yang perlu kita pahami ada tabel arraynya, kita blok, lalu tekan F4 untuk mengunci atau menjadi referensi. Jadi muncul dolar-dolar di sini, dan row yaitu adalah barisnya keberapa. Di sini adalah merek televisi ya, berarti di sini merek televisi itu baris keberapa. Oke, itu adalah penggunaan dari lookup. Lalu kita lanjut ke penggunaan yang vertikal. Nah, secara vertikal di sini tadi bedanya, kalau tadi row, nah sekarang baris yaitu berdasarkan dari kolom. A, B, C, D, E, itu kolom. Nah, dilihat di sini juga tabel VLOOKUP-nya beda dengan tadi lookup. Gitu ya, itu sudah terlihat jelas. Oke. Di sini ada 3 ketentuan, yaitu adalah gapok dan tunjangan dan gaji bersih yang menggunakan rumus. Oke, kita cari dulu gapok. Jadi kalau tadi sudah kita pahami, intinya kalau lookup itu secara horizontal, VLOOKUP secara vertikal. Jadi tinggal beda rumusnya saja. Kalau di sini berarti pakai VLOOKUP, tetap sama, ya. Hanya bedanya di sini kolom. Kalau tadi lookup itu pakai row, ya. Jadi sama saja. Oke, didapat dari tabel VLOOKUP. Gapok didapat dari tabel VLOOKUP.
berdasarkan apa? Golongan ya. Ingat golongan. Golongan. Table array di blok. Kita kunci F4. Kolom ya. Kalau tadi row, baris. Sekarang kolom. Kolom keberapa? Di sini kan gampok. Gampok ini kolom keberapa? Kolom 1, 2. Ya, kolom G 1, 2. 2. Nah, sesuai ya. Kita rubah B. Kita rubah C. Kita rubah D. Oke. Mudah kan? Jadi hanya bedanya kita tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal, dan penggunaannya sama, rumusnya sama. Tunjangan ya tinggal di sini berarti baris ketiga. Oke, sama dengan ya, VLOOKUP ke vertikal, ambil kolom atau ambil datanya yang nanti bisa dirubah-rubah berdasarkan referensi table array ya, kita kunci atau jadi referensi, lalu di kolom keberapa ya, kolom ketiga. Oke, ini sama saja tadi, tinggal kalau misalkan ini dikasih accounting atau currency sama saja ya, tinggal bedanya saja ada yang spasi sama enggak. Oke, itu rumus untuk tunjangan. Nah, kalau gaji bersih mudah, gampok dikurang tunjangan, berarti gampok dikurang tunjangan. Oke, seperti itu. Jadi kalau rumusnya sudah sesuai tadi, tinggal tarik. Jadi tidak satu-satu seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, tinggal tarik. Oke, itu adalah penggunaan dasar dari rumus VLOOKUP dan VLOOKUP vertikal dan horizontal. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti tinggal ditanyakan, bisa tulis komentar atau langsung di post. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.